Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kota Sukabumi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kunjungan kami ke rumah potong hewan di daerah Kota Sukabumi. Oke, nah ini dia merupakan RPHR pemerintah Kota Sukabumi. Dapat dilihat ini merupakan potongan foto dari RPH kami. Nah, RPH ini berada di wilayah Kota Sukabumi yang tentunya ini itu dikelola oleh pemerintah Kota Sukabumi di bawah naungan Dinas Pertanian. Oke, mungkin untuk lebih detail mengenai RPH ini akan dijelaskan oleh Awan Cerah. Kepada Awan Cerah, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Uji Muakhir yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lebih detail tentang RPH di Kota Sukabumi. Oke, baik. Untuk letak alamat yang detailnya itu berada di Kota Sukabumi tentunya di Jalan Cemerlang nomor 211 ya, 211. Kalau misalnya kalian nggak tahu di situ lebih identiknya dengan dekat jalur Lingkar Selatan ya. Oke, untuk kelas RPH tersebut memiliki kelas C, yang dimana kapasitas produksi dan distribusi hasil pemotongan di RPH Sukabumi dapat memenuhi kebutuhan daging antar kota dalam Provinsi Jawa Barat. Dan luasnya memiliki luas sebesar 8.000 meter persegi. Pengelolanya adalah Bapak Taufan Ihsanuddin. Beliau merupakan alumni dari Peternakan Universitas Gadjah Mada. Oke, untuk selanjutnya, apa sih rumah potong hewan itu? Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal bagi konsumsi masyarakat umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Fauzi Muakhir. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Awan sudah menjelaskan tentang RPH kita, yaitu yang di Kota Sukabumi, dan juga pengertian rumah potong hewan. Nah, selanjutnya yaitu informasi nih mengenai alat-alat dari RPH yang ada di Kota Sukabumi ini, yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Paris Julfikar. Kepada Paris Julfikar, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator kami, Fauzi Muakhir. Di sini saya akan menjelaskan info mengenai alat-alat yang ada di RPHR Kota Sukabumi. Jadi pastinya tentu ada alat pengasah pisau ya guys ya. Itu untuk mengasah pisau agar pisaunya tidak tumpul. Jadi pada saat pemotongan tetap asuh. Ya benar. Nah, di sini juga sudah dilengkapi alat modern nih guys. Jadi yang tengah foto itu ada stunning gun. Nah, di sebelah stunning gun itu di sebelah kanannya ada pelurunya. Jadi stunning gun ini alat modern untuk pemingsanan sapi ya. Jadi agar lebih baik. Nah, di bawah peluru ada alat untuk penggantung karkas. Ini juga sudah ada di RPH tipe R, RPHR Kota Sukabumi ini. Nah, sebenarnya masih banyak, tapi tidak terfotokan seperti alat penggantung untuk mengukur berat badan karkasnya itu seberapa gitu ya. Dan ada juga untuk pembersih jeroan sapinya, ada untuk alat troli sampai ke truknya juga ada. Nah, mungkin itu saja info-info tentang alat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Fauzi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Paris Julfikar sudah menginformasikan mengenai alat-alat yang ada di RPHR Kota Sukabumi. Nah, oke, selanjutnya yaitu fasilitas apa aja sih yang ada di RPH Sukabumi ini?
Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Andi Setiawan. Kepada Andi Setiawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di RPHR Kota Sukabumi. Jadi yang paling pertama itu ketika masuk kita dekat parkiran ada musola, lalu ada kantor, ada mes karyawan. Di sana juga ada gangway untuk jalur si sapinya masuk dari kandang. Di sana juga ada beberapa kandang, ada kandang sapi lokal, kandang sapi impor, ada juga klinik hewan, parkiran, tempat penampungan limbah, tempat pembersihan jeroan, tempat penimbangan, security, ada juga security post. Lalu di sana juga ada tempat untuk mengganti pakaian si pegawainya itu, si tukang potongnya itu. Di sana sebelum masuk juga fasilitasnya ada untuk pembersihan sepatu ya, untuk sepatu si pemotongnya ada seperti genangan air itu. Lalu ada ruangan untuk keluar masuknya karkas dari tempat yang sudah dipotong ke mobil untuk diangkut ke pasar. Mungkin hanya sekian fasilitas yang ada. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Adi Setiawan sudah menginformasikan fasilitas-fasilitas yang ada di RPHR Kota Sukabumi. Oke, nah selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh RPHR Kota Sukabumi. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Rival. Pada Rival, saya persilahkan. Oke, terima kasih Poji. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah proses pemotongan hewan ternak di Sukabumi. Yang pertama ada proses antemortem. Proses antemortem adalah pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong. Dan yang kedua ada sapi digiring untuk masuk ke dalam gangway. Lalu setelah di gangway, sapi akan dimasukkan ke restraining box. Setelah itu sapi akan ditenangkan di restraining box terlebih dahulu nih sebelum ditembak. Selanjutnya setelah sapi tenang akan ditembak di bagian tengah dahi atau di tengah-tengah kepala. Selanjutnya ada setelah ditembak, penutup restraining box akan dibuka. Lalu sapi akan tergeletak dan akan disembelih oleh juleha atau juru sembelih halal. Sesaat setelah disembelih, sapi akan dibiarkan beberapa saat, kurang lebih 15 menit, supaya darahnya itu keluar semuanya. Setelah dipastikan sapi telah mati, kepala sapi akan dipotong atau dilepaskan di bagian badannya, dari badannya. Kemudian disimpan ke dalam box dan badan sapi akan dipindahkan ke dalam dorongan untuk dipisahkan kulitnya. Lalu sapi akan dikuliti setengah badan. Selanjutnya akan dikeluarkan organ dalam atau jeroannya. Setelah dikeluarkan jeroannya akan dipisahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kaki sapi akan dipotong. Sesudah pemisahan jeroan dari kaki sapi, badan sapi akan diangkat menggunakan hook untuk dikuliti bagian belakangnya. Setelah itu jeroan sapi akan dilakukan pemeriksaan postmortem. Kemudian karkas sapi dipindahkan ke ruang timbang untuk menimbang berat badan karkasnya. Selanjutnya setelah ditimbang, karkas sapi dibawa oleh penjual ke pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, oke. Terima kasih kepada Rival ya
sudah menjelaskan langkah-langkah secara detail yang dilakukan oleh RPHR Kota Sukabumi. Bisa dilihat ya, selanjutnya itu merupakan inovasi. Nah, inovasi apa aja sih yang dari kami ini mengenai RPHR Kota Sukabumi? Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh Intan. Pada Intan, saya persilahkan. Baik, terima kasih terima kasih pada moderator. Untuk pertama, saya akan menjelaskan inovasi tentang lalu lintas. Lalu lintas yang pertama itu sebaiknya para pembeli dan para pemotong atau juleha itu memasuki tempat yang memang sudah ditentukan untuk jalan masuk dan jalan keluarnya, tidak masuk dan keluar melalui pintu yang sama. Untuk berikutnya ada APD. Nah, APD itu alat pelindung diri. Lebih baik para pemotong dan para penjual ataupun pembeli yang akan memotong di tempat itu menggunakan masker agar lebih higienis. Boleh di next? Nah, untuk berikutnya itu ada inovasi yang lebih mendetail ibaratnya. Yang pertama itu ada membatasi dan menaati lalu lintas dalam RPH dengan menyesuaikan jalur proses pemotongannya. Kemudian, membatasi orang-orang yang ada di dalam dan di luar RPH. Hanya membolehkan masuk orang-orang yang berkepentingan di RPH tersebut. Nah, yang kedua itu setelah pemotongan perut, pengeluaran rumen dan jeroan langsung dipisahkan ke dalam wadah yang dipakai khusus untuk jeroan tersebut agar jeroan dan rumen tidak menyebarkan bakteri ke dalam ruangan RPH. Yang ketiga ada pencucian jeroan langsung dilaksanakan setelah jeroan tersebut dikeluarkan dan pencuciannya dilaksanakan menggunakan tempat yang bersih dan tidak langsung di lantai. Setelah pencuciannya selesai, langsung masukkan kembali ke tempat penampungan jeroan yang awal. Untuk yang keempat ada tempat dorongan sapi pun harus rutin dibersihkan agar darah dari sapi tidak tertinggal ataupun tidak tertempel di dorongan tersebut. Untuk yang kelima ada alat pelindung yang digunakan seperti helm, sarung tangan harus digunakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kode Intan ya. Sudah menjelaskan tentang inovasinya nih buat RPHR yang ada di Kota Sukabumi. Oke, nah untuk selanjutnya ini kami akan menampilkan nih video dari langkah-langkah pemotongan hewan sapi ini yang di RPHR Kota Sukabumi ini akan ditampilkan nih sekarang nih. Berikut juga dengan kesimpulan dan saran tambahan inovasi dari Faris Zulfikar nantinya. Oke, untuk videonya saya lihatkan.